Prabowo turun langsung, percepatan penyelesaian kasus ijazah Jokowi yang tak bisa ditunda lagi. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perintah langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Dia mentertawakan Republik Indonesia. Dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI. Saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Dia tidak mau kerjasama, pidanakan. Kita tidak ragu-ragu. Dan kita tidak gentar. Indonesia kembali diguncang oleh satu isu yang sudah terlalu lama menggerogoti kepercayaan publik. Kasus keaslian ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo. Bukan lagi sekedar rumor pinggir jalan, bukan lagi debat warisan pemilu. Ini sudah menjadi bom waktu perpecahan nasional. Dan pagi tadi, di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap yang tak main-main. Dengan suara tegas, tanpa basa-basi, beliau meminta agar kasus ini diselesaikan dengan segera, transparan, dan adil. Polri, jangan lambat. Kapolri, percepat. Selesaikan ini seadil-adilnya. Jangan biarkan rakyat semakin curiga. Ini sudah menjadi perpecahan bangsa. Beliau tidak berbicara sebagai politisi. Beliau berbicara sebagai pemimpin yang melihat negara hampir terbelah hanya karena selembar kertas yang keasliannya masih dipertanyakan. Saya ingin tegaskan ada spill-spillan yang penting untuk kami sampaikan. Belum lama ini Pak Abraham Samad termasuk yang diundang dalam undangan Pak Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Salah satu hal yang dibahas termasuk soal masalah ijazah. Dan yang paling penting adalah ada atensi yang saya kutip dari Pak Abraham Samad, dari Pak Presiden sendiri, memberikan arahan kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo agar ya hati-hati ya, tidak kemudian menggunakan pendekatan yang berlebihan dalam menangani kasus ijazah palsu dengan kata kunci. Karena khawatir nanti jika di kemudian hari ternyata ya terbukti berbeda. Nah, ini kan sebuah indikasi bahwa boleh jadi anggap asli tapi di suatu saat ternyata dapat dibuktikan palsu. Karena apa? Karena otoritas hari ini sedang tidak berpihak kepada Pak Roy Suryo. Yang saya maksud otoritas bukan otoritas presiden ya, tapi otoritas penyidikan, otoritas dari Polri. Karena yang lalu saya sudah pernah menyatakan bahwa saya mengkritik proses SP3 yang diberikan itu lebih mengikuti SOP Solo, termasuk pelimpahan. Karena kalau mengikuti SOP yang sebelumnya sudah disampaikan juga, harusnya adalah pemeriksaan ahli terlebih dahulu baru pelimpahan. Dan terbukti hari ini ketika barang itu dipaksakan dilimpahkan setelah kunjungan 2 orang ya ke Solo ya, bolak-balik ternyata balik lagi. Itu mengkonfirmasi memang harusnya prosedur hukum yang ditaati, tetapi tidak, dan itu bisa memungkinkan sesuatu yang sebenarnya palsu menjadi asli karena otoritas yang mengendalikan. Karena itu saya pikir kita semua harus menghormati atensi dari Pak Presiden agar jangan terlalu berlebihan. Dan dalam konteks terlalu berlebihan ini kami sudah tafsirkan diantaranya memang klien kami tidak ditahan. Saya kira kalau ditahan memang sangat berlebihan. Dan pada konteks selanjutnya saya pikir kasus ini harus dihentikan karena memang tidak ada pidana dalam kasus ini. Insya Allah kita akan terus berjuang dan seluruh rakyat terus mendukung kami. Yang harusnya dipidana itu orang yang memalsukan ijazah, betul? Bukan orang yang meneliti ijazah, betul? Hari ini kita semuanya ingin Joko Widodo ke pengadilan, betul? Bukan pergi ke 7.000 kecamatan, bukan pergi ke 514 kota kabupaten, atau setidaknya bukan berkunjung ke 38 provinsi. Tapi yang kita butuhkan adalah hadir di pengadilan untuk membuktikan ijazahnya, menunjukkan ijazahnya ke seluruh rakyat Indonesia. Betul-betul? Sudah terlalu banyak tokoh yang terseret, sudah terlalu banyak kegaduhan yang diciptakan. Ini bukan lagi soal satu orang, ini soal kepercayaan publik kepada negara hukum. Ia memerintahkan Kepala Staf Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak lagi membiarkan proses berlarut-larut. Tidak boleh ada lagi alasan prosedural yang bertele-tele. Tidak boleh ada lagi kesan bahwa ada pihak yang dilindungi. Kalau ada kejanggalan, buka. Kalau ada cacat hukum, perbaiki. Kalau ada bukti, hadirkan. Selesaikan. Rakyat sudah lelah menunggu. Dan langkah ini langsung mendapat dukungan penuh dari 2 tokoh senior yang selama ini dikenal kritis dan independen. Jusuf Kalla, yang selama ini jarang turun ke isu-isu sensitif, hari ini angkat suara dengan sangat tegas.
Beliau mengakui bahwa dirinya sendiri sudah mulai menjadi sasaran fitnah. Ada pihak yang sengaja menyebarkan narasi bahwa Jusuf Kalla adalah salah satu pendana di balik isu ijazah palsu Jokowi. JK membantah dengan keras, "Saya tidak pernah mendanai isu ini, tapi saya juga tidak takut kebenaran," katanya dalam pernyataan resmi. Lebih jauh, Jusuf Kalla justru menuntut agar Jokowi secara terbuka menunjukkan ijazah aslinya. Kalau memang asli, tunjukkan. Jangan biarkan bangsa ini terus terpecah hanya karena ketidakjelasan. Saya dukung penuh langkah Presiden Prabowo untuk mempercepat penyelesaian ini. Negara hukum harus bekerja, bukan diam. Ya, saya mau tanya, tadi juga ditambah oleh Bang Ferdinand soal lambat sekali prosesnya. Kita nggak tahu kenapa. Coba saya mau tanya, Abang yang langsung terjun ke lapangan, Bang. Apa sih sebenarnya membuat proses ini lambat, Bang? Ya, kalau menurut saya itu Jokowi lah yang membuat ini lambat. Kalau dia seorang negarawan ditunjukin aja. Udah jadi penyidik Pak Jokowi ternyata. Iya betul. Kenapa? Karena udah ditunjukin. Kenapa Pak Jokowi kan diam aja, Bang? Mereka kan bilang ditunjukkan di gelar perkara. Gelar perkara khusus. Abang ada nggak di gelar perkara khusus? Ya, tapi kan kita Nggak, Abang ada nggak? Saya tanya dulu. Meyakinkan bahwa ini jasa saya asli. Ya sudah. Mengakhiri huru hara yang Mengakhiri hiri hara. Saya lihat ada juga yang komen miring, kenapa sih Pak JK harus komentar seperti itu kan? Iya, Ya kenapa harus? Kenapa dipersoalkan? Ada apa juga kan? Dulu kita dibelah oleh apa pilihan namanya? politik. Kampret sama apa tuh? Cebong, kampret. Cebong. Sekarang palsu dan Palsu asli, dan- ijazah palsu dan asli. Ini terus selama 2 tahun kan. Jadi rupanya tiap masa ada isu yang berkembang dan iya. Nah ini gantinya cebong kampret ternyata ijazah. Jadi kata Pak JK, akhirilah solusi yang dia tawarkan. Ya muncullah, sampaikan kalau ijazah ini asli gitu kan. Udah selesai. Kalau tidak salah Bang ya, polisi pernah menampilkan ke publik ya, meski itu legalisir versi polisi gitu ya. Iya. Bukan aslinya, Iya. fotokopian tapi cap legalisir. Iya. Meski legalisirnya juga pro kontra sama teman-teman yang lain itu kan. Itu belum cukup buat Pak JK. Saya tidak mau mengomentari itu ya. Oke. Saya hanya meletakkan kembali, membenarkan apa yang disampaikan Pak JK, bahwa ini ongkos sosialnya sudah terlalu mahal, supaya semua berakhir, ada titiknya, ya tampillah meyakinkan bahwa ini jasa saya, asli. Ya sudah. Mas Roy, tanggapannya, apalagi tadi JK juga sempat bilang bahwa tolong ditunjukkan saja karena yakin ijazahnya Pak Jokowi ini asli. Ya, kayak nggak kenal Pak Jusuf Kalla saja. Ya, Pak Jusuf Kalla itu orang yang satset, orang yang cepat ceplos, orang yang bicara apa adanya. Dan statement Pak JK itu adalah ada satirnya. Persis kayak statement Mas Rustam kemarin mengatakan, saya mau RJ kalau 20 miliar. Itu satir. Pak JK ini satir sebenarnya. Coba. Kenapa demikian? Kenapa akhirnya menyimpulkan bahwa omongan tersebut adalah satir? Kita kan kenal semua Pak JK itu siapa. Dan kalau Pak JK ngomong A, ya udah itu A. Makanya ketika Pak JK berbicara, tunjukkan saja ijazah aslinya. Dan itu akan menunjukkan siapa yang negarawan, siapa yang tidak. Orang yang negarawan itu kayak Barack Obama, kayak Hakim MK Pak Arsul Sani, tunjukkan selesai. Dan sekali lagi saya memang percaya dan saya setuju Pak JK ini, karena ada orang yang selalu bohong di depan publik. Nanti saya tunjukkan di pengadilan. Pengadilannya itu sudah sering, sudah ada 7 bahkan 8 kali pengadilan di CLS Solo itu yang menunjukkan ijazah, dan itulah buktinya ditunjukkan. Nggak pernah hadir ijazah aslinya Jokowi di situ. Ya, si pengacaranya bilang ijazahnya kita minta tidak bisa karena masih disita. Pengadilan itu forum tertinggi, mau pengadilan CLS itu bentuknya perdata, mau pidana, sama forum. Mungkin nanti pengadilan yang tersangkanya Mas Roy baru. Nah, itu namanya jahat, itu namanya curang, dan itu namanya tidak benar. Namanya pengadilan itu siapa? David Pajung nanti dulu ya, dia kan nggak ngerti hukum dia. Oke, tahan ya, dulu, dan dia Bang. nggak punya legal standing dia. Ya, kita yang punya legal standing dalam hal ini, apalagi urusan JK. Urusan JK itu nggak, dan apalagi gini, Pak JK mengatakan bahwa dia akan keberatan dengan statement si omon-omon ini. Omon-omon ini diselidiki dulu.
Saya setuju bahwa ini memang AI, tapi yang namanya AI itu tetap ada pembuatnya kan. Pembuatnya bukan tuyul. Jadi dan pembuatnya kalau di-trace nanti juga ke mereka juga gitu loh. Makanya mereka kan juga keberatan dengan adanya Pak JK meneruskan laporan. Laporannya sudah masuk LP nomor 135/Bareskrim/2026 kemarin. Jadi menurut Mas Roy ini sebaiknya langsung ditunjukkan saja, tidak perlu menunggu proses persidangan saja, yang Mas Roy jadi tersangkanya begitu? Ya, tunjukkan saja, tidak perlu nunggu itu karena pengadilannya sudah jelas. CLS sudah ada dan juga sebentar lagi itu gugatan dari para purnawirawan juga sudah masuk juga, dan itu sudah kemarin dibacakan si Jokowi juga nggak datang itu. Ngecek juga dia katanya mau datang di persidangan. Mana ada persidangan kok milih-milih? Persidangan tuh nggak boleh milih. Persidangan tuh levelnya sama gitu. Sementara itu, Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, juga memberikan dukungan penuh. Mahfud mengkritik keras proses hukum yang selama ini berjalan. Ada banyak kejanggalan dan cacat hukum yang terlalu mencolok. Prosesnya lambat, tidak transparan, dan terkesan ada intervensi. Hukum seharusnya tajam ke atas, bukan tumpul ke bawah, ujarnya. Mahfud menegaskan bahwa ia mendukung langkah Prabowo yang turun langsung. Ini bukan lagi urusan polisi biasa, ini sudah urusan negara. Presiden harus turun tangan agar tidak ada lagi kesan bahwa ada orang yang kebal hukum. Kedua tokoh ini, JK dan Mahfud, yang dikenal memiliki pandangan berbeda dalam banyak hal, kali ini bersatu dalam satu poin. Kasus ini harus diselesaikan secepatnya, seadil-adilnya, dan sebersih-bersihnya. Mengapa Prabowo harus turun langsung? Karena kejanggalan demi kejanggalan sudah terlalu banyak. Mulai dari perbedaan data ijazah di berbagai instansi, ketidakcocokan tanda tangan rektor, hingga kesaksian mantan pejabat universitas yang saling bertentangan. Belum lagi dokumen-dokumen yang hilang, saksi yang tiba-tiba mundur, dan proses pidana yang berjalan seperti siput. Semua itu menciptakan kegaduhan yang luar biasa. Tokoh-tokoh nasional, akademisi, aktivis, bahkan anak muda di media sosial sudah terlibat. Debatnya bukan lagi sehat, sudah menjadi perpecahan. Ada yang memilih percaya Jokowi tanpa syarat, ada yang merasa dikhianati oleh sistem, dan di tengah-tengah itu, kepercayaan publik terhadap institusi negara terus merosot. Prabowo melihat itu semua. Oleh karena itu, ia tidak lagi mau menunggu. Ia meminta Polri bekerja lebih cepat, lebih profesional, dan lebih transparan. Ia meminta agar seluruh bukti dibuka di hadapan publik. Ia meminta agar tidak ada lagi pihak yang bermain di belakang layar. Kalau ada yang salah, harus diakui. Kalau ada yang benar, harus dibela. Tapi yang paling penting, selesaikan. Jangan biarkan bangsa ini terbelah selamanya hanya karena selembar ijazah yang keasliannya masih dipertanyakan. Ini bukan tentang menjatuhkan siapa-siapa. Ini tentang menegakkan kebenaran. Ini tentang menyembuhkan luka perpecahan yang sudah terlalu dalam. Ini tentang mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara hukum. Yusuf Kala dan Mahfud sudah memberikan sinyal kuat. Mereka tidak lagi mau melihat bangsa ini terus digoyang oleh isu yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang jujur dan terbuka. Sekarang, mata seluruh rakyat Indonesia tertuju pada Polri. Apakah mereka akan menjalankan perintah Presiden dengan cepat dan adil? Atau masih ada pihak yang mencoba memperlambat, mengaburkan, dan mempermainkan keadilan? Prabowo sudah bicara, JK sudah bicara, Mahfud sudah bicara. Sekarang giliran Polri dan seluruh aparat hukum untuk menjawab. Karena rakyat tidak mau lagi curiga, rakyat tidak mau lagi terpecah, rakyat hanya ingin satu hal, kebenaran. Dan kebenaran itu harus diselesaikan, sekarang juga. Indonesia sedang menguji dirinya sendiri. Apakah kita masih negara hukum? Atau hanya negara yang pandai membuat drama tanpa akhir? Presiden Prabowo sudah memberikan jawabannya dengan tegas. Sekarang, tinggal kita semua yang menunggu tindakan nyata.